Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 2022-31011 dari Metodologi Penelitian Ilmu Komputer C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Penggunaan Machine Learning dalam Prediksi Kualitas Udara Kota Jakarta berdasarkan data PM2.5, PM10, dan cuaca. Eee, Baik, beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, lalu ada bab 2 landasan teori, dan ada bab 3 metode penelitian. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan, bab 1-nya terlebih dahulu, pendahuluan, bagian latar belakang. Latar belakangnya yaitu kualitas udara di Jakarta telah menjadi perhatian besar karena seringkali melebihi ambang batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Sebagai contoh, pada tahun 2021, konsentrasi PM2.5 di Jakarta mencapai 32 mikrokilogram meter kubik, yang merupakan lebih dari 2 kali lipat standar nasional. PM2.5 dan PM10 adalah partikel halus yang dapat menembus saluran pernapasan dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan serius. Di sisi lain, faktor cuaca seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan turut mempengaruhi penyebaran polutan di udara. Dengan memanfaatkan teknologi mesin learning, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data kompleks dan memprediksi kualitas udara secara lebih akurat, yang pada akhirnya dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait mitigasi polusi udara. Lalu yang selanjutnya ada permasalahan penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan kompleks terkait prediksi kualitas udara di Jakarta. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana memanfaatkan data PM2.5, PM10, dan parameter cuaca secara optimal untuk memprediksi kualitas udara di Jakarta. Selain itu, penting untuk menentukan algoritma machine learning yang paling efektif untuk mengolah data tersebut. Permasalahan lainnya adalah bagaimana mengukur tingkat akurasi dari produk prediksi kualitas udara yang dihasilkan hingga dapat memberikan hasil yang andal dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bahwa kualitas udara di Jakarta seringkali buruk dengan konsentrasi polutan seperti PM2.5 dan PM10 yang sering melebihi ambang batas am ba me melebihi ambang batas aman. Hal ini diperparah oleh perubahan variabel cuaca yang sangat dinamis seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan curah hujan yang membuat prediksi kualitas udara secara manual menjadi sangat sulit. Pendekatan tradisional yang tidak mampu menangkap hubungan kompleks antara variabel ini juga menjadi kendala. Oleh karena itu, teknologi mesin learning diusulkan untuk mengatasi tantangan ini dengan menawarkan kemampuan analisis data yang lebih canggih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup masalah. Penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi mesin learning untuk memprediksi kualitas udara di Jakarta. Ruang lingkup penelitian mencakup penggunaan data polusi udara yaitu PM2.5 dan PM10 serta parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan tekanan udara. Data tersebut dianalisis menggunakan algoritma mesin learning seperti regresi linear dan random forest untuk menghasilkan model prediksi yang akurat. Lokasi penelitian terbatas pada wilayah Jakarta yang memiliki berbagai sumber polusi seperti transportasi dan industri, serta dipengaruhi oleh faktor cuaca tropis. Berikutnya di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan ruang lingkup masalah, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama itu ada bagaimana memanfaatkan data PM2.5, PM10, dan parameter cuaca untuk memprediksi kualitas udara di Jakarta. Lalu ada algoritma mesin learning apa yang paling efektif untuk memodelkan prediksi kualitas udara di Jakarta. Yang ketiga ada seberapa akurat hasil prediksi kualitas udara yang dihasilkan dari model mesin learning yang dibangun. Berikutnya ada tujuan dan manfaat. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis hubungan antara data PM2.5, PM10, dan parameter cuaca dengan kualitas udara di Jakarta. Kedua, untuk mengembangkan model prediksi kualitas udara berbasis mesin learning yang akurat. Ketiga, untuk mengevaluasi akurasi dan keandalan model prediksi yang dikembangkan. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian ini meliputi kontribusi akademis seperti menambah literatur dalam bidang analisis lingkungan berbasis teknologi, dan manfaat praktis yaitu membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengambil langkah mitigasi yang tepat terhadap polusi udara. Selanjutnya di sini ada bab 2 yang berisikan landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan dari tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup berbagai studi yang relevan terkait prediksi kualitas udara menggunakan mesin learning. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma seperti random forest dan adaptive neurofuzzy inference system atau ANFIS sangat efektif dalam memprediksi polusi udara. Studi-studi ini juga menyoroti pentingnya integrasi data polutan udara dengan parameter cuaca untuk menghasilkan produksi yang akurat. Penelitian ini melanjutkan studi-studi tersebut dengan fokus pada aplikasi di Kota Jakarta. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini mencakup 3 hal utama. Yang pertama itu ada mesin learning. Teknologi ini menggunakan algoritma untuk memprediksi pola dari data historis dan membuat prediksi masa depan. Yang kedua ada PM2.5 dan PM10. Partikel udara halus yang berukuran sangat kecil ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan terutama pada saluran pernapasan. Yang ketiga itu ada faktor cuaca yang berisikan suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin adalah variabel yang memengaruhi distribusi polutan udara. Pemahaman mendalam tentang elemen-elemen ini penting untuk mendukung keberhasilan penelitian. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari pengumpulan data polutan udara PM2.5, PM10, dan parameter cuaca, suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan tekanan udara. Data ini kemudian dianalisis menggunakan algoritma mesin learning yang akan menghasilkan model prediksi kualitas udara. Hasil akhirnya berupa informasi prediksi kualitas udara baik sedang dan buruk yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Di sini ada gambar dari kerangka pemikirannya. Lalu berikutnya ada hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah satu, data PM2.5, PM10, dan parameter cuaca memiliki korelasi signifikan dengan kualitas udara di Jakarta. Yang kedua itu ada algoritma mesin learning mampu menghasilkan prediksi kualitas udara yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Hipotesis ini akan diuji melalui analisis data dan pengembangan model.
Lalu berikutnya ada bab 3, itu metode penelitian. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, kebutuhan data dan kebutuhan teknis. Data yang dibutuhkan meliputi data polusi udara, yaitu PM2.5, PM10 dari stasiun pemantauan, serta parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan tekanan udara dari sisi teknis. Penelitian membutuhkan perangkat lunak seperti Python atau MATLAB untuk analisis data, serta perangkat keras dengan kapasitas komputasi yang memadai untuk menjalankan algoritma mesin learning. Lalu berikutnya ada perancangan penelitian. Penelitian meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada pengumpulan data, yaitu mengambil data dari stasiun pemantauan udara di Jakarta. Lalu yang kedua itu ada processing data, menangani masalah seperti missing value, melakukan normalisasi data dan seleksi fitur untuk memastikan data siap digunakan. Yang ketiga itu ada pemodelan menggunakan algoritma machine learning seperti random forest dan regresi linier untuk membangun model prediksi. Tahap ini dirancang untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan dapat diandalkan. Lalu berikutnya ada teknik analisis. Teknik analisis data mencakup 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada pembersihan data, menghilangkan nilai yang hilang atau outlier dari dataset. Yang kedua itu ada pelatihan model, melatih algoritma machine learning menggunakan data training. Lalu yang ketiga ada pengujian model, mengevaluasi performa model dengan data testing. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik seperti root, mean square error, dan mean absolute error untuk mengukur akurasi prediksi. Lalu, terakhir itu ada jadwal penelitiannya. Yang pertama itu ada di bulan pertama, analisis kebutuhan, yang berisikan identifikasi kebutuhan data PM2.5, PM10, dan parameter cuaca. Lalu ada pengumpulan data dari sumber terpercaya. Pada bulan kedua itu melakukan pengolahan data yang berisikan pembersihan dan normalisasi data, penanganan data hilang dan outlier. Lalu di bulan ketiga itu ada pemilihan algoritma dan implementasi awal yang berisikan pemilihan algoritma terbaik seperti random forest dan regresi linier. Lalu ada pelatihan model dengan data training. Pada bulan keempat, pengujian dan optimasi model, itu melakukan pengujian model dengan data testing, lalu optimasi model untuk akurasi maksimal. Pada bulan kelima melakukan evaluasi hasil, yang berisikan evaluasi model menggunakan RMSE dan MAE. Lalu ada validasi hasil prediksi dengan data aktual. Ya, pada bulan keenam itu penyusunan laporan dan presentasi. Penyusunan laporan akhir penelitian, lalu ada persiapan dan pelaksanaan presentasi hasil akhir penelitian. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.